Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks fabel. Setelah pada dua bagian sebelumnya kita membahas pengertian hingga ke struktur dan kebahasaan, kali ini kita akan mempelajari beberapa hal tambahan mengenai teks fabel. Yang pertama mengenai pengembangan judul dalam teks fabel. Jadi kalau kita menulis fabel itu kita bisa membuat judul dengan tiga cara, yaitu berdasarkan nama tokoh, berdasarkan sifat tokoh, dan juga berdasarkan tema. Penjelasannya sangat sederhana ya. Kalau nama tokoh itu kita hanya tinggal menyebutkan nama tokohnya, seperti kancil dan tikus. Kemudian kalau berdasarkan sifat tokoh, kita menambahkan sifat pada tokoh yang kita ceritakan. Contohnya, tikus yang baik hati, serigala yang tamak. Kemudian berdasarkan tema, ada di sini persahabatan, persahabatan hewan, ini temanya persahabatan. Kemudian kerjasama berbuah manis, ini temanya adalah kerjasama. Setelah pola pengembangan judul, kita akan melanjutkan pembahasan ke pola pengembangan tokoh. Jadi ada beberapa cara untuk menggambarkan tokoh dalam fabel. Yang pertama yaitu melalui deskripsi fisik tokoh. Di sini dicontohkan Varni adalah kelinci yang lucu, bulunya putih bak mutiara, matanya sebening telaga, bibirnya yang cantik dan merah akan terlihat lucu ketika ia makan. Nah, di sini ada tokoh Varni, yaitu kelinci. Tokoh Varni ini dideskripsikan fisiknya mulai dari bulunya yang putih, kemudian matanya yang sebening telaga, hingga bibirnya yang berwarna merah. Ini namanya tokoh Varni digambarkan melalui deskripsi fisik tokoh. Kemudian ada lagi penggambaran melalui kegiatan tokoh ya. Singa mengaum, ia menggaruk-garuk tanah, pertanda amarahnya memuncak. Bulu di sekitar kepalanya diterpa angin, semakin menandakan keganasannya. Suara aumnya terdengar ke penjuru hutan, semua hewan bergidik ketakutan. Nah, di sini ada kegiatan yang dilakukan oleh tokoh singa, yaitu mengaum, kemudian menggaruk-garuk tanah. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh tokoh singa. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa singa itu begitu mengerikan ya. Dari ia mengaum saja sudah bisa menimbulkan ketakutan pada hewan-hewan. Ini namanya kita menggambarkan tokoh berdasarkan kegiatannya. Kemudian tokoh bisa juga dikembangkan melalui dialog. Nih, dialog contohnya, aku sudah mendapatkan buah-buahan sebanyak ini dengan susah payah. Sebaiknya aku tidak perlu berbagi dengan para binatang hutan, Lukas monyet. Nah, di sini kita bisa menemukan dialog dari monyet ya. Dari dialog ini kita bisa mengetahui sifat monyet yaitu pelit, karena dia tidak mau berbagi dengan para binatang hutan. Kemudian ada juga caranya yang lain yaitu dengan penggambaran tokoh lain, penggambaran oleh tokoh lain. Di sini dalam cara ini suatu tokoh itu digambarkan oleh atau diceritakan oleh tokoh lain. Contohnya di sini, semut pun berkata, merpati telah menolongku. Ketika aku tergelincir di sungai, ia menjatuhkan selembar daun agar aku bisa menaikinya. Nah, di sini merpati ini sifatnya adalah suka menolong karena dia menolong semut yang telah terjatuh ke sungai. Di sini yang menceritakan sosok merpati adalah semut. Artinya merpati tidak menceritakan dirinya sendiri alias di sini tokoh merpati digambarkan oleh tokoh lain yaitu semut. Selanjutnya adalah variasi pengungkapan orientasi. Orientasi ini merupakan bagian paling awal dalam sebuah cerita fabel ya. Nah, dalam penggambarannya atau penulisannya, orientasi ini bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu diawali dengan masa lalu, diawali dengan latar masa lalu. Di sini dicontohkan ada kata pada zaman dahulu. Ini menunjukkan latar masa lalu. Kemudian yang kedua, yaitu diawali dengan deskripsi latar. Di sini bisa latar tempat saja, latar waktu saja, atau latar suasana saja, atau bisa ketiga-tiganya.
Di sini dicontohkan pagi itu sang mentari menampakkan diri dengan sinarnya. Kata pagi itu menggambarkan latar waktu. Kemudian yang ketiga, diawali dengan latar dan kegiatan. Nah, jadi di sini tidak hanya latar saja yang digambarkan, tapi juga ada kegiatan yang dilakukan oleh tokoh dalam fabel. Nah, di sini latarnya di malam yang pekat, ini latarnya ya, kura-kura tampak tidur pulas. Nah, tidur pulas ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh tokoh. Setelah pengungkapan orientasi, kita akan belajar variasi pengungkapan komplikasi. Komplikasi ini merupakan bagian kedua dari fabel ya. Nah, untuk penggambaran komplikasi ini bisa diawali dengan 3 cara. Yang pertama diawali dengan konflik batin. Konflik batin adalah konflik tokoh dengan dirinya sendiri. Di sini contohnya, semakin lama kura-kura merasa hidupnya tidak berguna karena hanya merepotkan teman-temannya. Nah, kura-kura merasa hidupnya tidak berguna. Dia berkonflik dengan dirinya sendiri, yaitu merasa bahwa dirinya tidak berguna. Ini adalah konflik batin. Kemudian diawali dengan konflik fisik. Ketika gajah memasuki perkampungan semut merah, ia diserang secara tiba-tiba oleh kawanan pasukan semut merah. Nah, ini diserang. Diserang secara tiba-tiba ini adalah konflik fisik ya, konflik antara pasukan semut merah dan juga gajah. Ada kontak fisik di sini yaitu kontak yang dilakukan oleh semut merah pada gajah. Dan yang ketiga, diawali dengan perubahan latar dan peristiwa yang tidak mengenakan tokoh. Contohnya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Di sini sudah ada perubahan latar ya, yaitu perubahan latar waktu. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Persahabatan gajah dan semut semakin mengenaskan. Ini adalah peristiwa yang tidak mengenakan bagi tokoh. Mana ada persahabatan mengenaskan itu enak, nggak ada kan? Persahabatan yang mengenaskan pasti tidak enak. Itu adalah 3 contoh dari variasi pengungkapan komplikasi. Nah, demikian saja untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.